Selamat berjumpa lagi dengan saya Nipra Kasadi yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan CSS untuk membuat menu navigasi di dalam website ya. Bagian dari mata kuliah desain web di Universitas Telkom untuk seluruh program studi yang sedang mahasiswa di dalam program studi yang sedang menempuh mata kuliah ini di semester ini. Nah, di dalam pembuatan CSS, penggunaan CSS untuk membuat menu navigasi, ini sama ya, sama seperti pengaturan-pengaturan di dalam CSS untuk yang lainnya ya. Salah satunya yaitu untuk pembuatan website dengan menggunakan div ya. Atau untuk pengaturan tabel ya dengan menggunakan CSS dan lain sebagainya, huruf dan paragraf dengan CSS. Nah, itu caranya sama nanti. Cuma ini implementasinya untuk digunakan dalam menu navigasi. Nah, di dalam penggunaan CSS ini nanti Anda bisa melihat contohnya ya, nanti akan saya share juga contoh CSS-nya itu seperti apa, bagian-bagiannya itu apa, itu nanti ada semua. Dan ini bisa digunakan sebagai acuan untuk pembuatan menunya ya. Baik, di dalam penggunaan CSS di sini nanti tidak menggunakan gambar ya, tapi menggunakan unordered list atau UL di dalam paragraf ya. Jadi unordered list itu sebenarnya untuk menomori paragraf ya. Ya nanti kita lihat saja bentuknya seperti apa dan itu nanti bisa diubah menjadi style sheet ya. Baik, langsung saja kita lanjutkan pembahasannya. Selamat menyaksikan, selamat mengikuti. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, ini adalah pertemuan terakhir ya. Sesi terakhir dari mata kuliah desain web untuk penyampaian materinya. Jadi selanjutnya nanti sudah ujian akhir semester. Ya, nah ujian akhir semester di sini adalah membuat web ya, praktek membuat web dengan menggunakan Adobe Dreamweaver dan CSS. Baik, selamat menyaksikan pembahasannya dan semoga mudah dipahami serta mudah untuk dicoba. Sebelum kita lanjutkan, kemarin saya sudah membuat satu web yang mana di dalam websitenya kemarin ini ada menunya ya. Ada menunya, kemudian ketika ditempatkan mouse pada salah satu menu yang punya sub, maka dia akan muncul ya. Nah, ini adalah satu website yang dibuat dengan menggunakan Dreamweaver dan div ya, serta CSS dengan hasil seperti ini. Ini sederhana saja ya, sebagai contoh. Nah, misalkan di bagian sampingnya, ini nanti pengen saya gunakan untuk menampung menu ya. Pengen saya gunakan untuk menampung menu di dalam web tersebut ya, atau di dalam bagian tersebut nanti ditambahkan perintah-perintahnya ya, itu. Jadi nanti ini namanya kemarin adalah bagian navigasi ya. Jadi atas ini header, kemudian ini nama web, kemudian ini main webnya, kemudian ini navigasi, ini footer. Nah, di bagian navigasi inilah nanti akan saya tambahkan style untuk membuat menu. Baik, sebelum dibuat harus menentukan dulu pengennya itu seperti apa ya. Nah, ini sudah saya rangkum secara simpel di dalam kebutuhan navigasi. Jadi navigasi itu sampai level 3. Sampai level 3 itu bagaimana? Sampai level 3 itu berarti ketika suatu menu, misalkan home ya, home ini punya sub, itu subnya adalah level 2. Sub di dalam home itu kalau punya sub lagi, itu adalah level 3 ya. Berarti nanti ini bertingkat sampai 3 ya. Kemudian ukuran huruf itu sedang ya, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil misalkan. Kemudian warnanya kontras dengan background ya, warna hurufnya ya, maksudnya warna hurufnya ini
kontras dengan background. Jadi kalau backgroundnya oranye, warna hurufnya hitam atau biru atau yang lain lah ya. Kemudian tipe seperti konten, tipe ini huruf ya, tipe hurufnya. Jadi bentuk hurufnya itu sama seperti konten. Kalau kontennya pakai Times New Roman berarti ini Times New Roman. Kalau kontennya pakai Arial ini berarti Arial ya. Itu. Nah, ini untuk huruf. Kemudian warna sesuai background navigasi. Jadi ini warna tombolnya itu disamakan dengan background navigasinya. Jadi kalau di sini backgroundnya itu warnanya seperti ini. Nanti di dalam tombol navigasi juga akan diatur warnanya sama seperti background, ya. Itu. Kemudian rollover berwarna lebih terang. Rollover itu berarti ketika pointer mouse-nya berada di dalam button, ya. Jadi ketika pointer mouse-nya berada di dalam button, ini nanti warnanya lebih terang. Ya. Atau warna hurufnya terang, warna backgroundnya lebih gelap bisa. Warna backgroundnya terang, warna hurufnya lebih gelap bisa. Ya. Itu atau berbeda ya. Nah ini untuk membedakan saja antara tombol yang dipilih atau yang rollover dengan yang tidak. Ya. Nah ini beberapa ketentuannya ada 4, berarti nanti harus kita atur sesuai ini. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya tinggal kita buka ya. Tinggal kita buka di dalam Dreamweaver itu website yang siap ditambahkan menu ya. Nah, ini kemarin sudah ada kontainer. Ini apa ini? Saya hapus dulu ya. Nah, ini sudah ada kontainer ya. Kemudian sudah ada header, kemudian ada navigasi, ada nama itu ini ya. Jadi div style untuk menampung div nama ya. Kemudian ada main itu ini ya bagian utama. Kemudian ada footer bagian bawah ya. Nah, karena kita pengen menambahkan menu di dalam navigasi, maka diklik aja di dalam navigasi. Diklik di dalam navigasi, kemudian kita lihat di dalam kodenya apakah ini sudah. Nah, ini sudah berada di dalam kelas navigasi ya. Kemudian tinggal di enter. Nah, di sini nanti untuk menambahkan navigasi menunya ya. Jadi di tab saja supaya lebih mudah melihatnya ya, ada jarak. Jadi ini nanti merupakan bagian di dalam div ini ya. Nah, ya. Nanti menunya di sini. Baik, kalau sudah, kemudian yang berikutnya ditampilkan lagi ke desain nggak apa-apa ya. Kemudian kita tambahkan unordered list. Unordered list itu ini ya. Ada di dalam HTML ya, ada di dalam properties HTML. Nah, ya, jadi di dalam properties HTML di sini nanti ada 2 simbol. Yang pertama ini unordered list, yang kedua ordered list ya. Jadi sesuai namanya, kalau unordered list ini berarti tidak urut ya. Tidak urut itu maksudnya gimana? Penomoran paragrafnya itu menggunakan simbol-simbol. Ya, itu jadi dibolak-balik nanti nggak kelihatan ya. Nah, ini sebenarnya adalah untuk penomoran paragraf ya, baik order list maupun unordered list ini untuk penomoran paragraf. Jadi kalau menggunakan order list, maka nanti hasilnya seperti ini ya. Home misalkan ya. Nah, ya. Kemudian event. Nah, ya. Atau bukan event tapi project ya. Ini order pakainya angka ya, urut. Kemudian di dalam project di sini ada sub misalkan ya. Nah, custom car ya. Gitu. Nah, di dalam custom car ini nanti ada subnya lagi misalkan ya. Klasik masker ya. Nah, masker car, kemudian ada tuner car dan ada exotic car ya misalkan. Nah, ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti ini. Ini yang pakai order list ya.
Nah, terus bagaimana ini caranya tuh kalau pengen membuat sub? Nah, misalkan saya ulangi ya. Nah, untuk membuat sub, nanti setelah kita buat, ini pakainya tidak ini, tapi yang ini ya, unorder ya. Unorder ini pakai simbol. Ya. Unorder ini pakai simbol. Jadi setelah home, kemudian event, ini level 1 ya. Home dan, project ya. Project. Jadi home dan project ini berada di level 1. Ya, level 1 itu gimana kodenya? Level 1 itu kodenya seperti ini, UL. Ya. UL ditutup dengan UL. LI ini adalah daftarnya ini ya. Nah, daftarnya nih, home project ini LI, listnya. Tapi bentuk pengaturannya, simbolnya ini adalah pakai unordered list. Nah, kalau sudah misalkan di dalam project di sini ada custom cards ya. Di sini kita tinggal tab ya. Nah, tab ini ya. Kemudian tinggal kita buat custom card. Jadi tab itu untuk membuat sub paragraf ya. Jadi custom cards ini berada di bawah project. Enter. Nah, di dalam custom card nanti ada subnya lagi. Berarti tinggal di tab aja ya. Misalkan mascot. Kemudian apa lagi? Tuner ya. Kemudian exotic. Dah. Nah, setelah custom card nanti di sini ada collection. Ya, misalkan. Berarti harus dinaikkan nih levelnya sejajar dengan custom card. Nah, untuk menaikkan levelnya itu nanti pakainya shift tab. Ya, shift tab. Jadi shift-nya ditekan terus, tab ditekan sekali, ya. Collection misalkan. Ya. Itu. Kemudian ada testimoni. Ya. Nah, naik level lagi berarti shift tab. Ya, event. Ya. Kemudian ada sub dari event. Ya. Ada festival. Ya. Kemudian ada lagi gathering. Ya. Gitu. Kemudian ada lagi show off. Ya. Ini. Auto show misalkan ya. Nah, ya. Enter, shift tab. Ya. Kemudian about. Ya. About us misalkan. Kemudian kontak. Kemudian partner. Nah, ini ya, ini untuk menunya nanti ya. Jadi project punya punya 3 ya, ada custom card, ada collection, ada testimoni. Custom card ada 3, mascot, tuner, exotic ya. Event di sini ada festival, gathering, auto show, kemudian ada about us, kontak, partner. Nah, ini nanti dijadikan navigasi ya. Kalau sudah ya, kalau sudah kita buat, ini jangan lupa diberi link ya. Nah, mau di link kemana? Wong belum ada halamannya kok mau di link. Nah, untuk mengatur, karena syarat utamanya navigasi itu harus ada linknya ya, kalau pakai CSS. Nah, supaya mengatur ini ngelinknya itu ke dokumen yang sama, jadi nggak ngelink kemana-mana ya, tapi sudah terbentuk link, tidak ngelink kemana-mana. Nanti di sini tinggal di blok. Ya, tagnya tinggal di blok.
Kemudian di dalam link HTML ya, properti HTML link ini tinggal kita ketikkan crash ya, pagar. Itu ya. Enter. Nanti sudah jadi link dia. Nah, ini ya. Project juga sama, semua diberi link ya. Jadi semua diberi link. Dan ini nanti hasil dari pengaturan link berubah menjadi biru dan ada garis bawahnya ya. Itu sudah secara otomatis ya. Sorry. Pagar ya atau crash. Collections ya. Nah, ini semua diberikan link ya. Kalau nggak diberikan link nanti tidak terdampak dari pengaturan filenya ya. Nah, kemudian festival ini juga sama ya. Oh, ini sudah ada ya, nggak apa-apa. Kemudian kontak dan partner ini tinggal link. Dah ya. Nah, kalau sudah punya link semua ya, jadi kalau pengen cepat tinggal diblok aja semuanya, diblok semua, kemudian diklik tanda crash. Kalau ini saya hilangkan nanti linknya hilang semua ya. Nah, balik normal lagi, blok, kemudian ditekan crash, enter, nanti sudah terlink semua ya. Nah, kalau sudah diberikan link, kemudian yang berikutnya supaya bisa sesuai dengan ketentuan, di sini saya sudah punya satu pengaturan ya, pengaturan CSS ya. Pengaturan CSS-nya di sini bentuknya nanti seperti yang ada di dalam style. Seperti ini ya. Karena ini kan kita tahu, oh ini height, ini width, ini margin right, margin left, ini bisa ketemu ya. Oh ini berarti box. Oh ini berarti background ya. Oh ini berarti box juga misalkan. Nah ini nanti bisa kita lihat bentuknya seperti ini acuannya ya. Nah acuannya itu nanti ada di dalam file dokumen Word ini ya. Ya. Nah ini UL ini berarti untuk mengatur ya, untuk mengatur semua yang berupa unordered list. Nah, ini mulai dari home sampai partners ya. Ini pakainya UL. Kemudian ULLI ini kan sudah beda kelas ya. ULLI ini untuk mengatur semua list yang punya link ya. Nah, list yang punya link tandanya seperti apa di dalam kode? Tandanya nanti ada perintah hrefresh. Ini berarti punya link ya. Kalau belum ada ini berarti ini belum punya link. Di sini nggak ada yang belum ada. Ini sudah saya berikan semua tadi ya. Nah, nih listnya ini semua list itu diberi link. Nah, pengaturan list yang punya link itu ada di dalam ULLI. Kemudian ada ULLI hover. Hover ini berarti terpilih, memiliki overstate ya atau berupa roll over button ya. Hover ini has over, memiliki overstate ya. Jadi kalau dipilih tombolnya dia akan berubah bentuk ya. Nah itu. Ya, kemudian ULLIA ini semua list yang punya ini semua UL yang punya list. Semua UL yang punya list dan ada linknya. Nah, ini semua diatur ya, sudah ada pengaturan. Baik, langsung kita tentukan. Sekarang kita buat yang ini UL ya. Nah, untuk membuat nanti tinggal dibuat dari desain aja nggak apa-apa ya, dari desain aja. Nanti tetap kita tempatkan di sini menjadi satu dengan kontainer, navigasi, header, footer ya untuk div. Nah, nanti jadi satu dengan ini. Kita tempatkan di dalam style CSS. Nah, untuk pengaturannya nanti tinggal buat baru. New CSS rule. Nah, kalau sudah, ini kita tentukan bentar ya,
Maaf. Ya, kita lanjut. Jadi yang berikutnya di sini setelah kita buka style baru ya, kita buat style baru. Yang berikutnya di sini kita tentukan ini berupa tag. Karena UL itu adalah perintah HTML ya. Jadi nggak kelas seperti kemarin ya. Nah, di sini kita pakainya tag ya. Nah, tagnya apa? Tagnya UL ya. Kalau sudah mau ditempatkan di mana nih di style CSS ya. Kemudian di OK. Nah, kalau sudah kita atur. Yang pertama apa di sini? Background color. Nah, background color di sini berarti kita tentukan dari background. Pakainya color ya. Nah, kita lihat serinya ya dari yang ada di sini. Ini nanti untuk seri dari warnanya ya. Nah, ini ada crash FCO, FC0 ya, ini bukan. Nah, crash F90 ini tinggal diklik. Karena di sini ditentukan F90. Berarti nanti pilihan warnanya yang crash F90 ya. Kemudian yang berikutnya ada display. Nah, display di sini nanti diatur dari blok ya. Jadi dari background kita pindah ke blok. Ini untuk menentukan displaynya ya. Nah, displaynya itu apa? Displaynya di sini ditentukan inline table. Jadi berada di sebaris ya, satu baris di dalam seperti di dalam tabel. Ya. Jadi nggak bisa dibuat maksudnya gini ya. Ini saya coba inline table itu maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan saya masukkan gambar ya. Ya, misalkan contoh aja ini. Saya masukkan gambar kemudian saya perkecil ya. Ukurannya nanti di samping dari gambar tersebut ini bisa diisi tulisan ya. Cuma tulisannya itu nggak bisa dibuat di atasnya gini ya. Nah, ini nggak bisa, ini namanya inline ya. Jadi satu baris itu mengacu dari objek yang paling tinggi. Kalau ini dikecilkan sampai setinggi tag ya, nanti tagnya menyesuaikan. Nah, ini namanya inline ya, barisnya menyesuaikan ya, gitu. Nah, jadi untuk pengaturan menunya itu nggak bisa disisip-sisip, ini nggak bisa ya. Ini namanya inline, satu baris ya satu baris untuk menu. Nggak bisa nanti di sini dijadikan banyak baris, itu nggak bisa ya. Nah, pengaturan inline table-nya itu nanti kita tinggal atur dari ini ya, blok, display ya. Kemudian dicari nih inline table. Nah, ini ya. Jadi ada inline block, ada inline table ya, ada macam-macam ya. Kalau sudah, kita lihat lagi yang berikutnya. Margin 0, padding 0, position relatif. Nah, ini berarti kalau margin padding ada di dalam box ya. Kemarin sudah ini padding sama margin ya. 0 0 ya. Kemudian position relatif. Position ini ada di dalam position. Positioning ya. Ini ada di dalam positioning ya, positionnya relatif. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya ada list style type. List style type itu untuk bentuk tampilan teks ya. Jadi kalau punya link kan ini secara default dia memiliki underline garis bawah dan berwarna biru ya. Nah, itu diubah ya, dihapus. Pengaturan seperti itu dihapus. Jadi saya pengennya tidak ada garis bawah dan tidak berwarna biru ya untuk tagnya. Nah, ini ada di dalam type. Kemudian ada di dalam ini ya. Bentar. Ini tadi apa? List style type ya, list style type ya. Oh, ini
ini di dalam list. Oh ya, sorry, di dalam list ya. List. Di dalam list ini diatur none. Ya. Nah, maksudnya bukan itu ya. Maksudnya itu untuk list style type. Ya, sorry, keliru ini ya. Jadi list style type itu maksudnya adalah simbol ini dihilangkan. Ya. Simbol ini dihilangkan, pengaturan sub-sub levelnya itu dihilangkan, ditangguhkan. Jadi kalau otomatis simbolnya dihilangkan, ini juga ditangguhkan, di otomatis. Itu. Ya. Nah, ini beberapa pengaturannya, ada background, kemudian ada display, kemudian ada padding margin, ya 0. Kemudian ada list, itu untuk list style type-nya none. Mengatur ini ya, simbolnya hilang semua. Kalau sudah di apply, maka langsung hilang ya, list style type-nya. Kemudian di OK. Nah, ini sudah jadi paragraf. Cuma yang punya sub itu nanti ada batas-batas garisnya ya. Custom cars, ini ada batas garisnya, dia berarti punya sub. Ya. Collection juga punya sub ya. Event. Jadi garis-garis ini menandakan bahwa itu punya sub. Ya. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya tinggal kita atur yang ini. Ini sudah ya, clear. Saya warnai merah. Ya. Kemudian yang berikutnya ULLI. Ya. ULLI ini ada dua kelompok tag. Ya. Nah, dua kelompok tag. Jadi ada UL dan ada LI. Kalau ini untuk dua tag tapi punya state. Ya. Ini tiga tag. Ya, ada UL, LI dan A. Ya. Nah, kok bisa tahu di situ dari mana? Nah, ini bisa kita lihat di kodenya ya. Kodenya di sini bisa dilihat. UL itu sendiri. Jadi kalau ada kurungnya ini berarti ini satu perintah. UL ini sendiri, LI ini sendiri, A sendiri. Berarti ini ada tiga perintah ya. Gitu. Kalau ULLI 2 perintah, ULLI A 3 perintah. Ya. Baik, kita lanjut. Yang ULLI di sini untuk membuatnya, itu nanti kita tinggal buat baru ya. Buat baru. Kemudian di sini tidak bisa pakai tag karena kalau tag itu harus atau hanya satu perintah. Kalau lebih pakainya kompon. Ya. Gabungan. Bebas itu ya, bisa kelas dengan tag, bisa tag dengan ID, bisa ID tag kelas jadi satu bisa. Kelas semua bisa, ID semua bisa, intinya yang lebih dari satu ya. Nah, di sini saya ketikkan ULLI spasi LI ya. Kompon di dalam style CSS, kalau sudah di OK. Nah, pengaturannya apa di sini? Nah, pengaturannya adalah width 161. Kenapa width-nya 161? Karena disesuaikan dengan yang ada di dalam bahannya ya. Nah, bahannya di sini nanti kalau kita lihat, nah, gambarnya ini punya ukuran 161 ya. Lebarnya berarti tabelnya ini atau div-nya ini otomatis 161 ya. Nah, untuk pengaturan lebar width berarti kita bisa pilih box ya. Nah, nanti di sini ada width 161 ya. Kemudian positionnya relatif. Nah, position itu berarti di dalam positioning relatif ya. Jadi mengisi di dalam box itu secara otomatis di dalam positioning ini juga akan terisi. Cuma yang positionnya harus diatur ya. Udah dua itu ya, apply. Oke. Ya. Nah, sekarang kita punya dua style tambahan ya. Ada UL dan ULLI. Ya. Itu. Oke, lanjut ya. Yang ketiga ya. Yang ketiga masih pakai kompon karena di sini ada ULLI hover. Ngetiknya gimana ya? Persis plug ya. Tanpa kurung ya, persis plug ini nanti ngetiknya ya.
Kalau di copy boleh, nggak apa-apa ya. Ini saya kopikan, ya, Ctrl C, kemudian di sini saya paste, nah, bisa. Harus kompon ya kalau lebih dari satu. Oke, apa nih yang ada di dalam kompon pengaturannya? Font family berarti huruf, color huruf, text decoration huruf, ya. Kemudian display. Nah, display ini tadi ada di dalam apa ini tadi? Blok ya. Nah, ini. Type sekarang kita konsentrasi di sini dulu. Type font family set, color FFF. FFF ini berarti putih ya. Trebuchet. Nah, ini kemudian colornya FFF ini berarti putih ya. Kemudian apalagi nih, text decoration none ya. Text decoration none. Jadi seperti tadi ya, garis bawahnya ini dihilangkan, text decoration-nya ada garis bawahnya dihilangkan. Kemudian display block. Nah, display ini berarti di blok ya. Nah, display ini diganti blok. Kalau tadi inline table. Nah, yang ini itu blok ya. Ya, kemudian padding 11 pixel. Nah, padding ini berarti di dalam box ya. Nah, padding 11 otomatis semua sama ya, karena ini same for all-nya tercentang. Berarti mengatur satu semuanya ngikut ya, semua ngintil ya. Kemudian yang berikutnya border bottom width 1 poin, border bottom style solid, border bottom color CCC. Nah, berarti berkaitan dengan garis bawah ya. Ketebalan garis bawah, warna garis bawah, dan style garis bawah. Oke. Kita atur ya, berarti di dalam border. Nah, ini ada style, width, color ya. Yang diatur apa? Bottomnya saja, berarti ini same for all-nya nggak harus diaktifkan atau jangan diaktifkan ya kalau cuma salah satu ya, karena di sini kan yang diatur cuma bottom ya, bottom width, style, dan color. Maka nanti di sini juga disamakan ya. Yang diatur cuma bottomnya saja ya, itu same for all-nya dinonaktifkan semua. Ini solid itu garis lurus, garis nyambung ya, nggak putus-putus. Kemudian untuk width-nya 1, kemudian untuk warnanya CCC itu apa? Abu-abu ya kalau nggak salah. Ya dipilih dulu aja nggak apa-apa ya. Nah, ini nanti tinggal diganti. CCC. Kalau pengen diubah ya. Kalau nggak pengen diubah ya nggak, jangan ditentukan ya. Tuh. Kalau sudah di-apply atau mau yang lebih gelap ya silakan ya. CCC ini ya kalau nggak salah ya tadi. Nah, ini yang lebih gelap lagi misalkan boleh 333, nggak apa-apa ya. Atau warna lain biru misalkan ya, biru gelap. Oh, biru gelap sudah ya, nggak usah. Jadi jangan biru gelap, tapi yang lainnya misalkan merah boleh ya. Intinya bebas lah warna ini ya. Nah, di sini saya coba untuk yang warna agak gelap ya. Kalau sudah di-apply, oke. Nah, ya. ULLIA sudah, kemudian ULLIA hover sekarang ya. Nah, ini tinggal diketikkan ya, ULLIA hover. Nah, ini tinggal buat baru. Tetap kompon pakainya ya, kemudian tinggal diketik UL spasi LI ya, spasi A titik 2 over. Nah, ketiknya sama plug ya, ketiknya sama persis ya. Ada font weight ini bold berarti style ya, ada di dalam huruf ya, oke. Nah, ini di type ada font weight ya, ini diganti bold. Kemudian yang berikutnya ada background color, background berarti ya, background colornya apa ini?
ketika terpilih ya. FCO, FC0, FC0. Nah, ini tinggal diatur aja FC0, mana ya FC0. Oh, ini FC0 ya. Berarti lebih terang ya kalau terpilih. Tadi yang backgroundnya kan agak gelap ya. Yang backgroundnya tadi F90 ya, ini. Nah, kemudian yang terpilih nih lebih terang ya. Oke. Kemudian yang berikutnya border left. Nah, ini border kiri semua nih. Ya. Border kiri semua, border kiri di sini nanti tinggal diatur dari border ya. Nah, di dalam border itu nanti tinggal ditentukan sesuai ini ya. 2 pixel, kemudian solid, kemudian ini kodenya. Kodenya sembarangan aja nanti diganti sendiri nggak apa-apa ya. Nah, ini border left itu tinggal diatur dari same for all, dinonaktifkan semua. Kemudian ini nanti tinggal ditentukan ya. Solid, kemudian 2 pixel, kemudian warnanya sembarangan dulu ya. Kemudian nanti diganti dengan ini ya. FE6A01 ya. Nah, ini lebih mudah. FE6A01. Nah, ya. Nah, warnanya ini ya. Ini untuk garisnya ya. Kemudian yang berikutnya mau dibuat 3 boleh, nggak masalah ya. Yang berikutnya di sini ada pengaturan color. Color ini warna huruf ya. Berarti kita kembali ke type, kemudian di sini nanti di dalam color ini kita atur 666. Nah, ini ya. Sudah, jadi kemudian tinggal di apply. Oke. Sudah ada LE over ya. Berarti kurang berapa ini? Oh, kurang dikit ya. Ini sudah beres nih. Nah, kemudian yang berikutnya nih UL ya. UL. Kita tentukan aja buat baru ya. Buat baru UL pasti UL ya. Oke. Yang diatur di sini adalah displaynya non, kemudian positionnya absolute, left-nya 160 ya. Oke, display berarti di sini ada di dalam blok, displaynya none, ya. Kemudian positioning absolute, kemudian left 160, top 0 ya. Nah, ini ada di sini nih left-nya ya. Left-nya yang ada di sini ya, di dalam positioning ya. Itu left-nya 160, benar ya, 160 ya. Oh ya, 160, topnya 0. 160, kemudian topnya 0. Oke. Ya. Yang terakhir, ini di oke dulu ya. Apply oke. Yang terakhir buat baru. Di sini adalah UL LI hover ya. UL pasti LI titik 2 hover ya. Kemudian lebih besar atau menuju ke UL ya. Oke. Nah, ini ya. UL LI hover UL. Display block udah satu tok. Ya, berarti block, display, block. Apply. Oke. Dah jadi. Langsung tersusun sendiri ya. Langsung tersusun sendiri. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu ya. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita simpan semuanya, kita lihat hasilnya di dalam browser. Nah, ya. Ya.
Nah, ini kalau kita pengen mengatur menunya. Ya. Loh, kok jadinya seperti masih belum beraturan? Ya, karena di sini kita masih menentukan di dalam UL-nya itu tidak sesuai ya. Ini masih ada yang kurang. Ya. Ya. Jadi margin paddingnya 00 ini berpengaruh terhadap tampilan UL-nya. Ya. UL-nya di sini padahal sebenarnya dia adalah diberikan padding 11. Yang ada linknya ya, ini diberikan padding 11. Sedangkan di sini yang sudah punya link ya, LI-nya, nah ini LIA harap ya, sudah diberi padding 11 tapi belum diimplementasikan ya. Belum diimplementasikan ke dalam pengaturannya ya. Nah, sekarang ini kita hapus ya paddingnya. Kita coba di dalam style untuk UL, ini paddingnya dihapus. Apakah memberi dampak? Nah, kita lihat di dalam desain ya, auto write, desain, oh belum ya. Ini. Nah, itu di dalam pengaturannya ya. Itu. Yang terpilih ada paddingnya ya. LI over yang terpilih ada paddingnya ya. Sedangkan yang lainnya tidak ya. Nah, ini ya. Nah, kita cek lagi ya, kita cek lagi di bagian-bagiannya apakah di dalam UL di sini tidak perlu margin ya. Kemudian ULLI-nya ini perlu diberikan padding ya, line width dan position. Nah, ini kita coba ya. Baik, kita coba. Ini kita hilangkan juga marginnya. Kemudian di sini saya berikan tambahan padding ya. 11. Atau kalau mau diedit ya, kalau mau diedit ini bisa saja ditambahkan di sini ya. ULLI double klik, kemudian di sini tambahkan di boxnya itu padding ya. 11. Oke. Ya. Ini disimpan dulu semua. Sudah ya. Simpan dulu semua, kemudian kalau sudah kita coba. Ini hasilnya sudah kelihatan, cuma masih belum perfect. Nah, ya. Ya, gitu. Nah, berarti padding ini juga perlu di dalam yang terpilih ya. Nah, yang terpilih ini supaya kotaknya ini berwarna besar ya, ini juga diberikan padding. Sekarang kita coba tambahkan di dalam ULLI A hover ya. Nah, ini ya. Padding 11 juga. Apply, oke. Ya. Kemudian ini lebarnya 10 aja lah ya. Ya 11 nggak apa-apa sih. 11 itu berarti kirinya 11, kanannya 11. 22 ya. 22 kemudian dikurangi dengan lebarnya 161. 161 dikurangi 22. Karena ini kan lebarnya 161 ini areanya ya. Areanya ini 161 dikurangi 22. 22 dari pengaturan apa? Pengaturan padding ya, padding kiri kanan. Ya, padding kiri kanannya kan 11. Berarti kalau ditambahkan itu 22. Berarti 161 dikurangi 22. 161 dikurangi 22. 139. Lebarnya itu berarti harusnya 139. Nah, ini kita cari ya. Yang punya width.
Nggak ada. Tadi ada di dalam, nah ini ya, live-nya benar. Tadi ada di dalam ini ULLI ya. Nah, ULLI berarti kita ubah width 139. Oke, pas ya. Udah pas. File save all. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Nah, ya. Nah, ya. Oke, ini masih posisinya masih belum pas ya. Kita coba lihat lagi di dalam pengaturannya. UL ada, kemudian ini ULLI over. ULIA over. Ya, ULLIA tadi mana ya? ULLIA. Sebelas. Nah, ini dihapus saja coba ya. Oh, ini ada puter nggak ngefek ya. Di navigasi nggak ada padding, berarti aman ya. Kemudian di sini nanti bisa kita coba nonaktifkan dulu. Ya. File save all. Kita refresh. Oh. Kemudian nanti di sini perlu ya berarti ini yang dinonaktifkan ULLI over. File save all ya. Refresh ya. Ya. Oh, itu juga perlu. Berarti di sini nggak ada masalah ya. Ini yang bermasalah berarti posisinya. Oke, kita coba clearkan dulu ya. Ini dihapus saja. Kemudian ini dihapus. Oke, ya, save all. Ya. (161) position. Oke. Ya. Oh.
Ya, ini sudah jadi ya sebenarnya. Ini yang listnya. Oh, 161. Bener ya. Satu tambah tiga, empat. 4 tambah 22, 25. Berarti 139 kurang 5, 135 ya. Ya. Oke, ya. Itu di dalam pengaturannya, jadi tinggal kita sesuaikan saja dengan yang sudah dibuat ya. Nanti di situ bisa diatur tampilannya ya, ditampilkan. Ya, oke. Ini saya tutup dulu. Ya.
Saya coba ubah di dalam ini, tadi ada tambahannya ya, di stylenya. Nah ini, ternyata tidak selancar yang dibayangkan ya, tapi nggak apa-apa, kita coba selesaikan dulu. Ini tadi tambahan ya, saya coba hapus saja, nanti berpengaruh tidak terhadap tampilannya, karena biasanya, oh tidak ya, berarti nggak ada masalah. Tambahan di footernya ya. Kalau sudah, ini saya tutup ya. Saya coba gantikan dengan footer yang ada ya. Apakah hasilnya tetap sama? Oh, oke, saya coba lagi. Tadi dari ini ada dasarnya ya, saya kopikan aja semua. Kemudian nanti di dalam stylenya ini saya hapus lagi. Oke, saya simpan ya. Apakah ada perubahan? Nah, ada ya, kembali normal ya. Belum punya style ya. Kemudian kalau sudah, di sini saya buatkan tadi ya. Nah, ini UL, background dan lain-lain seperti tadi yang dibuat pertama ya. Sama plug dengan ini. Karena tadi saya kopikan. Kalau sudah, disimpan. Save all. Kemudian tadi ada perubahan di beberapa titik ya. Color, kemudian border, left, width, kemudian ya, ini sudah sama persis ya. Save all, kemudian di sini saya coba refresh lagi. Nah, sudah jadi ya. Berarti tadi saya di dalam mengetik ada yang kurang atau ada yang keliru ya. Ada yang kurang, ada yang keliru ya. Jadi intinya kalau saya kopikan langsung dari sini, ini sudah jadi langsung secara otomatis ya. Sudah jadi langsung secara otomatis sama seperti ukurannya ya. Jadi dalam mengetik tadi saya masih ada yang keliru di dalam pengaturannya, sehingga hasilnya belum bisa seperti yang diinginkan ya. Gitu. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan menu ya. Nah, ini pengaturan menu di dalam Dreamweaver ya. Nah, sehingga jadi seperti ini ya. Nah, itu di dalam beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan menu dengan menggunakan style sheet ya. Nanti untuk apa itu namanya? Acuannya akan saya sertakan di dalam Siakat. Jadi nanti Anda bisa mengacu dari situ untuk pembuatan menu navigasi ya. Itu. Baik. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini di dalam mata kuliah desain web tentang membuat navigasi menu menggunakan style.
Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa memberi pengetahuan dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya Adi Prakasa undur diri. Selamat mencoba ya. Semoga bisa jadi seperti yang dicontohkan. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di lain waktu.